Halo Mbak Fani, Mbak Sevia, Mbak Yunita, Halo Kak. sudah kumpul Iya semua? Pak. Kurang Ayu, Pak, lagi kerja. Iya Pak, Ayu kerja Pak. Oke, kita mulai aja ya. Iya Pak. Oke, baik. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya adik-adik. Ini ke pertemuan keberapa? 4 ya? Keempat Pak. 45 ya, ada utang 1 ya saya kemarin ya, minggu kemarin ya. Betul ya? Iya Pak. Nah, jadi hari ini 2 pertemuan ya. 2 pertemuan insya Allah, tapi setengah 3 insya Allah selesai ya. Sesuai jadwal saja ya. Tapi untuk materinya nanti 2 pertemuan, dua materi gitu ya adik-adik sekalian ya. Oke, sebelumnya mohon maaf ya, apa namanya, kemarin saya tidak bisa ya karena saya ada tugas ya ke Bekasi. Nah, maaf, pulang-pulang dari Bekasi itu sakit ya. Nah, ini masih lemes ya badannya ya, masih lemes badannya. Jadi kalau nanti agak terhenti, berarti saya narik nafas dulu gitu ya adik-adik sekalian ya. Nah, jadi masih agak kerasa mual-mual sekarang tuh ya. Nah, batuk juga masih ada sekarang tuh ya, masih banyak, masih sering banget batuknya gitu ya. Oke, kita hari ini akan membahas yang namanya SBAR ya. SBAR sama kebijakannya, adik-adik sekalian ya. Sebentar saya ambil slide-nya. Oke, udah kelihatan belum? Udah kelihatan belum? Udah Pak. Kalau saya jalankan berjalan nggak? Jalan. Jalan ya. Oke, baik adik-adik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya. Kita bahas tentang lanjutan dari keselamatan pasien, yaitu tentang ini adalah komunikasi efektif ya. Salah satu komunikasi efektif itu adalah sebar salah satunya ya adik-adik sekalian. Apa itu sebar? Ya itu salah satu ya komunikasi yang digunakan di keselamatan pasien ya. Ya, itu terkait dengan situation ya, background, kemudian assessment, kemudian apa namanya itu R-nya ya, di segala macamnya itu ya. Jadi ya apa namanya komunikasi sebar ini ya adik-adik itu sangat penting ya digunakan. Nah biasanya kapan Pak Merizal ya digunakan komunikasi sebar ini ya. Komunikasi sebar ini biasanya digunakan satu pada saat operan pasien ya. Operan pasien kemana? Nanti ya. Operan pasien misalkan dari IGD ya atau transfer pasien ya dari IGD ke ICU, dari IGD ke rawat inap, atau dari IGD ke tempat yang lain, atau dari manapun ke tempat yang lain gitu ya. Jadi dibutuhkanlah komunikasi sebar salah satunya. Kemudian itu komunikasi antara perawat dan dokter itu juga merupakan sebar ya. Apa namanya itu komunikasi sebar. Kemudian komunikasi antar perawat dan perawat juga digunakan juga yang namanya sebar gitu ya. Nah, sebar ini merupakan salah satu komunikasi efektif ya yang digunakan oleh profesional keperawatan ya dalam menjaga atau melindungi keselamatan pasien. Kan kita lihat apa saja sih itu ya sebar itu. Nah, kalau kita lihat dari sebuah latar belakang ya. Kita lihat dari sebuah latar belakang ya. Pasien safety ini kan merupakan isu utama dalam bidang kesehatan. Gitu ya. Nah, itu ya. Kenapa dia dikatakan dia isu utama dalam bidang kesehatan? Ya karena ini
ya pelayanan kita itu kan terhadap pasien ya. Pelayanan kita itu adalah terhadap pasien, sehingga untuk menjamin keselamatan pasien dibutuhkanlah ya yang namanya menjaga keselamatan pasien itu. Salah satunya ya ini adalah komunikasi keselamatan pasien atau SBAR ini. Nah, kemudian di JCI ya, Joint Komite Akreditasi ya, di situ di tahun 2004 menjelaskan ya adik-adik itu di tahun 2004 tuh menjelaskan kegagalan komunikasi ya merupakan hal utama yang menjadi akar masalah dari berbagai kecelakaan pada pasien. Tuh. Itu juga ditunjukkan tuh ya di situ. Bagaimana menunjukkan itu ya? Bisa kita pahami saja ya adik-adik sekalian. Ya, bisa kita pahami kalau seandainya perawat dan perawatnya tidak bisa menyampaikan obat dengan baik, ya, otomatis itu akan menjadi suatu masalah. Ya, bisa ya terjadi masalah komunikasi yang tidak baik, atau mungkin masalahnya menjadi salah pemberian obat ya, salah nama pasien atau sebagainya macamnya. Yaitu salah satunya ya dalam kegagalan komunikasi itu yang dapat menyebabkan masalah dari keselamatan pasien. Maka itu dibutuhkan sekali yang namanya komunikasi gitu ya. Nah, itu karena apa? Tadi salah satu nih menurut JCA HCO ya kan. Nah, menurut Joint Commission Accreditation Healthcare Organization, yaitu tadi menyatakan bahwa kegagalan dalam keselamatan pasien juga salah satunya dipengaruhi oleh komunikasi yang tidak baik. Kemudian nih, selanjutnya ya, tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan kepada pasien terdiri ya dari yang profesional ya, dari berbagai bidang ilmu ya. Nah, maka itulah dibutuhkanlah yang namanya, jawabannya itu ada yang namanya sebar. Gitu ya. Nah, ini ya. Nanti kita lihat itu apa sih sebar gitu ya. Nah, ini kalau seandainya di dalam sebuah komunikasi materi what, why, who, dan when. Nah, apa itu sebar? Ya, bagaimana itu sebar? Ya, siapa yang menggunakan sebar dan kapan menggunakan itu sebar? Nah, itu ya. Nah, ini tadi sudah saya jelaskan di awal ya. Apa itu sebar? Ya, merupakan salah satu komunikasi efektif, ya kan? Mengapa digunakan sebar? Katanya seperti itu kan? Nah, ya, untuk menjaga atau melindungi dari masalah kecelakaan pasien. Siapa yang menggunakan? Ya kan di situ ya. Tuh. Itu adalah tenaga atau pelayanan kesehatan atau pemberi pelayanan kesehatan. Di mana ya? Ya di fasilitas kesehatan atau pada saat siapa namanya itu pasien mendapatkan asuhan pasiennya ya, baik itu dokternya ya, perawatnya dan segala macamnya ya. Itu ya di dalam komunikasi sebar itu dibutuhkan sekali ya namanya komunikasi efektif itu. Tuh. Nah, ini dia kalau kita lihat ya, sebar ini ya merupakan yang namanya dia ini skill gitu ya. Nah, digunakan juga ya dalam kecelakaan atau mencegah ya masalah keselamatan pasien gitu ya. Nah, maka itu sebar itu merupakan sebuah nih, coba adik-adik lihat ya. Sebar ya ini merupakan sebuah teknik komunikasi yang terstandar. Itu ya. Teknik komunikasi yang terstandar. Ya, di mana ya yang dimaksud tersebut semua perawat
atau members di sini, yang dimaksud dengan members itu adalah semua perawat mampu mengaplikasikan, gitu ya, mampu mengaplikasikan, gitu ya, terkait dengan sebar tersebut, ya. Nah, karena apa? Sebar ini, ya, sebar ini berisikan dia itu adalah informasi-informasi. Berisikan dia informasi tentang siapa? Tentang status pasien. Ya. Tentang status pasien. Maka itu sebar ini sangat dibutuhkan sekali. Nah, itu ya, tentang status pasien. Sebar itu sangat butuhkan sekali, itu ya. Nah, ini dia sebar. Apa itu sebar? Suatu komunikasi efektif, ya. Tuh, suatu komunikasi efektif yang digunakan oleh pelayanan kesehatan dalam mencegah keselamatan pasien, ya, dalam mencegah kecelakaan pasien yang terdiri dari situasi, background, assessment, rekomendasi. Tuh, ya, terdiri dari ini. Situation, background, assessment, dan rekomendasi. Terdiri dari sini dia, sebar itu, teman-teman sekalian. Oke. Nah, situasi itu apa situasi? Nah, kita coba lihat di sini. Apa itu situasi? Nah, nah, apa itu situasi? Ya, kondisi klien yang terjadi saat ini, ya, merupakan alasan perawat melaporkan klien pada saat itu, ya. Nah, berisi apa saja dia itu, ya, berisikan identitas perawat, ya, yang menata laksanakan pasien tersebut, ya. Kemudian ada nama, rumah sakit, dan departemen. Itu untuk identitas perawatnya. Itu ya. Jadi siapa perawat yang merawat di situ juga dijelaskan di dalam sebar ini. Gitu. Ya. Rumah sakit mana dan di departemen apa. Itu juga dijelaskan di dalam identifikasi perawat, identitas perawat. Kemudian di situasi juga, ya, itu ada isi identitas klien. Biasa kalau nama klien, ya, itu nama, alamat, umur, ya kan? Yang seperti itu kan adik-adik, jenis kelamin, usia, kemudian itu riwayat dengan keluarga dan segala macam, dan kamar, ya, dan kamar itu identitas klien itu. Sementara itu satu lagi, setelah ada identitas perawat dan ada identitasnya si klien, ada masalah utama klien atau masalah utama si pasien. Pasien sakit apa? Apakah panas, dingin, ya, mual muntah dan segala macam. Nah, itu masalah utama klien. Nah, dituliskanlah di situasi ini, ya. Jadi situasi ini, ya, kesimpulannya, ya, menggambarkan keadaan saat ini pasien.
plus didampingi dengan pendamping perawatnya. Nama perawatnya siapa yang memeriksa pertama kalinya, rumah sakitnya mana, departemennya mana. Itu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Untuk yang S-nya. Ini materi ringan ya kalau yang sebar ini. Halo? Masih dengar suara saya? Dengar, Pak. Ada yang mau ditanyakan? Enggak, Pak. Tidak ada. Kalau tidak ada, saya anggap S-nya selesai ya. Kemudian contohnya seperti ini. Selamat siang dokter, saya Maya dari ruang camar. Dokter Johan ya, saya mau tentang kondisi Ibu S ya. Pasien dokter di kamar 375 bed 2. Pagi ini Bu Santi jatuh saat sedang dipindahkan dari tempat tidur ke kursi roda. Nah, dari narasi ini siapa yang berbicara menurut adik-adik? Perawat. Perawat, betul. Nah, karena perawat melaporkan apa dia ini perawat ini? Kejadiannya apa dia ini? Melaporkan kejadian tentang kondisi pasien. Ya, betul. Itu kondisi pasien saat ini. Ingat di sini tadi itu. Ya, masalah utamanya apa? Pasiennya terjatuh. Ada nama perawatnya tadi? Ada, Pak. Ada. Siapa namanya? Maya. Maya. Cocok. Pinter ya. Nah, ini yang harus kita ketahui. Inilah contoh S-nya. Tuh ya, bisa dipahami. Adik-adik sekalian. Gampang kan kalau S ini? Ya, sebenarnya yang namanya keselamatan pasien itu gampang loh sebenarnya adik-adik. Tinggal kita ngetahuin, ya pelan-pelan aja lah pasti bisa ya. Gitu. Nah, sekarang background. Nah, kita lihat pengertiannya. Bentar. Perut saya tuh masih nggak enak banget adik-adik. Jadi mohon maaf ya. Nah, background adalah informasi yang disampaikan tentang latar belakang ya, riwayat kesehatan klien dan informasi yang telah disituasikan, mendukung situasi tadi. Ya. Informasi lebih spesifik terhadap diagnosa. Berarti di background ya itu sudah menjelaskan spesifik ke arah diagnosa nantinya. Kemudian ada vital sign, tanda-tanda vital ya, hasil pemeriksaan fisik, hasil pemeriksaan penunjang ya, laboratorium kalau ada, dan pernyataan yang dikeluhkan oleh klien saat itu. Nah, ini karakteristik yang ada di background juga. Kemudian di background pun itu ada informasi yang memberikan gambaran ya tentang pasien sehingga dokter bisa mengambil keputusan dengan tepat. Jadi calon dokter mengambil keputusan yang tepat nantinya atau pengambilan diagnosa lebih lanjut atau tindakan pengobatan lebih lanjut atau tindakan advice yang lebih lanjut nanti sudah berada di keadaan di background. Ingat kata-katanya, berarti dia sudah mulai ada diagnosanya, sudah lebih spesifik ke arah diagnosanya, sudah ada tanda-tanda vitalnya ya, hasil pemeriksaan fisiknya, apalagi itu ya, pemeriksaan penunjang ya, keluhan dan segala macam. Nah, itu ya, itu untuk background secara pengertiannya. Contohnya ini, Dok, hari ini adalah hari kedua Ibu S ya, 48 tahun, dirawat dengan DHF ya, demam berdarah. Riwayat hipertensi sudah 7 tahun. Ya.
1 jam sebelum jatuh, klien mengeluh pusing. Tekanan darahnya 190/100 mm histogram, nadi 110 kali per menit, suhu 37 derajat Celcius, pernapasan 16 kali per menit. Nah, berarti di sini sudah ada mencatatkan tentang keluhan klien saat ini ya kan? Tanda-tanda vitalnya sudah ada, betul tidak? Nah, tanda-tanda vitalnya sudah ada, pasien mengeluh pusing ya. Diagnosanya sudah ada tuh ya. Ya kan? Diagnosanya DHF itu sudah ada diagnosanya. Kemudian ketika jatuh, klien tidak mengalami benturan atau luka terhadap saat luka, tetapi saat ini klien komposmetis ya. CM itu komposmetis ya. Nah, komposmetis tapi tampak lemah dan gerakan bibir tidak simetris. Ini contohnya. Bisa sudah adik-adik bisa amati di situ ya. Diagnosanya ada. Ada nggak diagnosanya? Ada, Pak. Apa DHF kan? Iya. Nah, keluhan dia mengeluh pusing, ya kan? Betul Iya. nggak adik-adik? Betul. Nah, terus adik-adik melaporkan lagi, ini dok ininya apa namanya tekanan darahnya dok segini dok, ya kan ada kan tuh? Nadinya segini dok yang tadi kami periksa dok. Nah, sehingga hasilnya seperti ini dok. Nah, ini dia. Inilah background. Bisa dipahami? Ada yang belum paham tentang background? Berarti background itu dia tentang gambaran tentang pasien beserta diagnosanya ya, Pak? Betul. Gambaran pasien saat ini, keluhannya beserta dengan diagnosanya. Nah, ya sama kayak kita melaporkan inilah nanti rekan-rekan yang klien yang lain. Dok, pasien A gitu ya. Umurnya segini itu kan ada di background tadi ya. Pasien tiba-tiba terjatuh, Dok. Nah, sama saja nanti. Itu di S-nya. Sekarang di background-nya sudah berhubungan tadi sebelum pasien jatuh, Dok. Pada saat pasien jatuh, Dok, tekanan darahnya itu yang kami ukur 190, Dok, gitu ya. Nah, suhunya 37 ya. Napasnya 16 kali per menit. Nah, inilah background. Gitu. Oke, betul sekali. Ada lagi? Gampang kan? Cuman komunikasi doang kok, ini cuman ngomong gitu ya intinya. Nah, sekarang yang A. Ya. Sekarang yang A. A ya, itu adalah hasil kesimpulan pengkajian menurut perawat ya, atau analisa perawat terhadap situasi yang terjadi. Gitu ya. Sebentar. Perutnya mual banget. Nanti kita ada tugas ya adik-adik ya. Ini saya akan jelaskan nanti di kebijakan ya. Habis ini kita kebijakan, nanti ada tugas ya untuk kita presentasikan. Nanti adik-adik bikin dialog tentang sebar ini ya. Nah, merupakan di asesmen ya, merupakan tahap yang dianggap sulit ya, karena perawat memerlukan critical thinking di sini ya, dalam mengkaji dan menganalisis. Nah, coba kita lihat sama-sama. Mengkaji sehingga menjadi suatu kesimpulan yang akan dipertimbangkan dokter. Ya, dalam memutuskan intervensi pada klien. Intervensi itu ya adalah rencana tindakan. Betul ya. Rencana apa tadi, Pak? Intervensi. Rencana tindakan. Intervensi adalah rencana tindakan. Rencana tindakannya apa saja Pak Merizal? Entah itu pemberian obat-obatan nantinya ya, entah itu mau diinfus, entah itu mau disuntik dan segala macam. Tuh ya, itu yang disebut dengan intervensi. Nah, contoh
dokter, menurut saya Ibu S mengalami tekanan tinggi intrakranial atau stroke ya, biasanya kita sebut dengan stroke gitu ya, ini gitu ya. Nah ini ya, ini berarti di asesmen sudah berupa dengan penilaian. Ada yang belum paham tentang asesmen? Gampang kok, sudah mengambil kesimpulan kalau di asesmen. Sekarang rekomendasi. Nah, di rekomendasi adalah apa yang harus segera dilakukan oleh perawat. Ya, sampaikan apa yang menurut Anda penting segera dilakukan untuk menolong klien. Ya, obat-obatan, cairan, X-ray, cek lab, pindah ke ICU, konsul dokter spesialis lain, transfusi, atau tindakan keperawatan yang bisa dilakukan secara mandiri. Untuk contohnya, dok, sebaiknya dokter segera melihat kondisi klien. Sementara itu, apakah kami harus menghubungi spesialis neurologi atau kardiologi, dok? Nah, ini dia. Baru nanti pengambilan keputusan. Oke, saya akan lihat, kata dokternya. Terus kata si dokternya, oke, kita konsultasi ke neurologi dan kardiologi. Gitu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak, Pak. Tidak ada. Oke, kalau tidak ada. Oke. Nah, ini ada siapa yang what ya, tadi baru what ya, apa itu sebar, sekarang why. Bagaimana ya? Nah, sebar dapat menciptakan format yang bisa dijadikan standar komunikasi bagi perawat, katanya. Ya kan? Maka sebar menjembatani komunikasi antara dokter dan perawat yang memiliki perbedaan cara dalam menuliskan laporan mengenai klien. Mengenali klien. Itu ya. Nah, dokter ballpoint, perawat narasi. Nah, jadi bagaimana caranya menggunakan sebar ya, itu menciptakan komunikasi yang efektif dan efisien. Contohnya tadi begini, mulai dari sini ya. Mana tadi ya? Nah, situasi. Contohnya ini, selamat siang dok, ya kan? Saya Maya dari ruang samar, ya kan dok? Saya mumpung melaporkan dan bla 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 bla. Kembali terus lanjut ke background, ya ini dia. Nih, apakah kita harus laksanakan dok, ya kan? Nah, terkait dengan pasien jatuh, di background ini dia dok, ya kan? Ini diagnosanya ada DHF, mengeluh pusing, tekanan darahnya segini, gitu kan? Sampai dengan suhunya 37 derajat Celcius. Nah, baru nanti ke asesmen. Kalau di asesmen berarti sudah menilai, oh dia stroke dok, kan seperti itu, betul nggak adik-adik? Oh dia stroke nih, karena sudah dicek lab tadi. Baru di sini rekomendasikan. Setelah dapat itu, baru kita laksanakan yang namanya, apa kita konsultasikan nggak dok? Nah, gitu. Atau mau dikelola sendiri dok? Nah, itulah yang namanya sebar. Nih, bagaimana, mengapa ya? Karena menciptakan ya komunikasi yang efektif dan efisien. Itu ya. Nah, siapa yang menggunakan sebar ya? Nih ya, intinya semua tenaga kesehatan deh, ya. Mau psikologi dengan psikologi, perawat dengan medis ya, atau perawat dengan caregiver yang lainnya. Intinya semua yang menggunakan sebar itu adalah semua pemberi asuhan pasien. Nah, itu ya kuncinya. Semua yang memberikan asuhan pasien.
Kapan digunakan? Ini dia nih adik-adik. Pada saat handover ya, bisa pada saat by phone ya, bisa saat pasien transfer ya, bisa saat tim briefing. Tuh. Ya. Tim briefing, pasien transfer, phone calls atau handoff. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan, monggo silahkan. Yang itu, Pak, yang Mana? when. Yang when. Nah, ini. Iya, contoh dari handoff, phone call, pasien transfer, sama tim briefing. Oke. Kalau handover itu kan pergantian shift, Dek, adik-adik. Operan kalau kata kita. Ya, operan kalau kata kita. Kalau phone calls biasanya kan kita komunikasi ke dokter kan bisa via phone juga kan, biasa pakai telepon kan. Dok, ini dok pasiennya dok, ini sakit dok, bla 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 bla, panas dingin dan bla bla. Nah, seperti itu. Ya kan? Kalau pasien transfer ya tadi dari IGD ke dari IGD ke ICU, ICU ke rawat inap, ICU ke OK dan segala macam. Tim briefing yaitu kita pagi-pagi kan harus tim briefing. Siang jam 2 ada tim briefing ya. Tim briefing itu adalah pada saat mau penata laksanaan pasien. Gitu. Itu Mbak siapa itu tadi? Fani. Mbak Fani. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Udah, Pak. Sudah? Oke. Kalau sudah, adik-adik, kayaknya yang satu pertemuannya kita nanti di minggu depan saja ya. Sekalian yang ini ya, saya nggak kuat banget Iya, Pak. perutnya ya. Nah, tapi kita ada tugas ya adik-adik ya. Ya masih ada waktu ya, masih ada waktu lebih kurang setengah jam lagi ya adik-adik sekalian ya. Masih ada waktu lebih kurang setengah jam lagi. Tugasnya adik-adik tolong dicatat, Mbak Fani selaku ini tolong dicatat. Iya, Pak. Tolong dicatat masing-masing ya. Masing-masing ya. Tugasnya individu ya. Iya, Pak. Masing-masing cari ya kasus di internet ya atau di referensi apapun itu terkait dengan komunikasi sebar. Tidak usah dibikin makalah ya. Nah, Ditulis boleh, Pak. diketik nggak apa-apa, diketik nggak apa-apa. Adik-adik cari. Tulis tangan nggak apa-apa, Pak. Ditulis tangan nggak apa-apa. Kalau mau tulis tangan monggo silahkan. Mau diketik juga nggak apa-apa. Contohnya yang tadi yang saya contohkan ya. Ada situasi, contohnya itu ya. Background, contohnya tadi sudah ada, ya kan? Assessment, contohnya sudah ada, rekomendasi sudah ada. Itu paling setengah halaman kok. Gitu. Bisa dipahami nggak? Oh, jadi kita tuh nyarinya yang dari S, B, A, sama R gitu, Pak. Atau adik-adik mau bikin sendiri juga nggak jadi masalah. Karena adik-adik tiap hari nanti bikin ini ya. Ya Allah. Iya, Pak. Bentar ya. Ya. Bisa dipahami nggak kira-kira Mbak Fani, Mbak Yunita? Bisa, Pak. Saya masih ada waktu setengah jam lagi. Nah, dicari dulu ya. Kita presentasikan nanti minggu depan ya. Tapi sebelum itu ya, adik-adik kirimkan dulu ke saya, ke WA saya. Nanti semuanya kumpulkan dulu ke Mbak Fani ya, ininya ya, ke PJ-nya. Iya, Betul Pak. ya? Nanti adik-adik kirimkan dulu ke Mbak Fani, nanti Mbak Fani kirimkan ke WA saya ya. Saya lihat dulu gitu ya. Iya. Berarti nih
satu-satu gitu kan, contoh dari kalimat S apa, kalimat B apa gitu kan Pak? Betul, betul. Iya ya. Mm-mm. Contoh kalimat S itu apa, kalimat B itu apa, kalimat A itu apa, sama R. Nah, cukup itu aja. Jadi kan setiap hari nanti adik-adik kan melaporkan itu kan setiap hari nanti. Jadi sekarang latihan gitu. Satu doang Pak contohnya. Satu aja, nggak usah banyak-banyak. Diagnosanya satu Pak, aja. mau nanya, ini nggak harus ditulis referensinya dari mana gitu Pak? Nggak usah. Nggak usah. Karena kan adik-adik kan saya mau lihat adik-adik paham nggak apa itu SBAR itu. Iya, kalau misalnya kita bikin sendiri juga nggak apa-apa ya Pak ya? Nggak apa-apa. Bikin narasi sendiri juga nggak apa-apa. Iya, makasih Pak. Ada lagi? Dicari ya setengah jam ini ya. Iya Pak. Dicari setengah jam ini. Kemudian nanti kalau sudah ya anggaplah jam 5 nanti Mbak Fani laporan kepada saya ya apakah sudah selesai semua atau belum. Itu ya. Pak. Kemudian nanti minggu depan kita presentasikan dulu ya. Nanti dari adik-adik nah menunjukkan itu masing-masing baru nanti kita masuk di kebijakan. Kebijakannya di minggu depan saja ya adik-adik ya. Bapak, saya melaporkannya jadi mereka tuh ngirim ke saya lewat foto gitu, tulisan mereka dipoto. Kalau mereka pakai oh iya kalau yang ditulis ya bingung ya. Kalau nggak diketik saja deh. Oh, diketik terus dijadiin PDF gitu ya Pak? Dijadikan PDF saja. Iya Pak. Begitu semuanya diketik saja ya. Gitu. Ada lagi pertanyaan? Udah Pak. Sudah? Kalau sudah ya masih ada waktu 25 menit lagi ya. Monggo sambil dikerjakan ya adik-adik apa namanya nanti Mbak Fani tolong laporan ya di sore hari dengan saya ya Mbak Fani ya. Jadi yang jadi Ayu gimana Pak? Gimana? Ayu kan kerja, berarti kalau Ayu gimana? Tetap harus dikomunikasikan ke beliau. Ada tugas dari Pak Merizal gitu ya. Iya. Bilang saja bikin sebar. Kalau dia nggak ngerti sebar, suruh baca sendiri. Iya Pak. Gitu ya. Suruh baca sendiri kalau seandainya apa itu sebar. Gitu. Gimana? Mau bertanya nanti malam boleh Pak? Gimana? Kalau mau ngobrolkannya nanti malam boleh. Nggak kedengeran Mbak Sevia. Kalau mau ngumpulkannya nanti malam boleh Pak, soalnya saya juga lagi kerja sama kayak Ayu. Oh lagi kerja ya? Ya. Oh ya nggak apa-apa deh, yang kerja saya kasih kelonggaran nggak apa-apa. Makasih Pak. Nggak apa-apa. Oke, ada lagi? Udah Pak. Sudah? Oke, kalau sudah kita akhiri ya Mbak Fani ya. Jadi nggak jadi 2 pertemuan ya hari ini ya. Satu aja Iya, dulu Pak. ya. Iya. Nanti satunya minggu depan ya. Oke, itu ya Mbak Fani ya. Tolong dikondisikan teman-temannya ya nanti ya. Iya Pak. Oke. Terus Pak, maaf nanti minta PPT yang tadi boleh ya Pak? habis ini langsung saya kirimkan. Makasih Pak. Oke. Ada lagi? Udah Pak. Udah ya. Nah, saya mohon maaf ya jadi terganggu ya dengan suara batuk-batuknya ya. Gak apa-apa ya adik-adik sekalian ya. Oke, kalau tidak ada ya adik-adik kita tutup, kita akhiri. Sama-sama kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Maka silahkan adik-adik untuk melanjutkan aktivitasnya ya sambil dikerjakan tugasnya ya. Yang kerja saya kasih kelonggaran gitu ya. Monggo silahkan. Saya akhiri dari saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak. Makasih Pak. Sama-sama.